Orang Ana, gumam Bening. Kami semua tertawa, mengabaikan pertanda pertama. Setelah berjam-jam, peta digital mengarahkan kami untuk keluar dari jalan utama, masuk ke sebuah jalan kecil yang nyaris tak terlihat, ditutupi oleh rimbunnya pepohonan. Jalanan itu sempit dan rusak parah, aspalnya telah menyerah pada alam. Mobil kami terguncang-guncang saat menanjak. Semakin dalam masuk ke dalam keheningan hutan pinus dan perkebunan teh yang tak terurus. Kabut mulai turun, tebar dan putih seperti susu, memeluk mobil kami dan menghapus dunia luar dari pandangan. Villa Kemuning berdiri di ujung jalan buntu, seperti sebuah rahasia yang disimpan oleh bukit itu. Dari kejauhan, ia tampak megah, sebuah bangunan 2 lantai dengan arsitektur campuran Belanda dan sentuhan gaya 80-an yang kiku. Namun semakin dekat, aura keterbengkalaiannya semakin terasa. Tamannya luas tapi liar, rumputnya tinggi dan basah oleh embun, dindingnya yang dulu putih kini bernoda hitam oleh lumut. Udaranya terasa diam dan dingin, jauh lebih dingin dari seharusnya. Seorang pria tua kurus bernama Pak Ujan sudah menunggu. Di teras, ia menyerahkan sikat kunci berkarat pada Reza. Wajahnya kaku dan matanya terus bergerak gelisah, seolah takut pada bayangannya sendiri. Ini kuncinya, dan maaf saya tidak bisa lama-lama, harus turun lagi sebelum gelap, katanya cepat. Listrik dan air aman kan, Pak? Tanya Dinder. Aman, Non, semuanya aman, jawab Pak Ujan. Tapi matanya berkata lain. Sebelum ia menyalakan motor bututnya, ia menahan lengan Reza. Tatapannya kini penuh dengan ketakutan yang nyata. Dan, saya serius, kalau bisa, jangan terlalu berisik, terutama kalau sudah malam. Dan, apapun yang terjadi, ia menelan ludah. Jangan pernah coba buka pintu kamar paling belakang di lantai 2. Pintu yang dicat biru. Anggap saja kamar itu tidak ada. Tanpa menunggu jawaban, Pak Ujang tancap gas dan menghilang di telan kabut. Peringatannya yang aneh dan putus asa itu menggantung di udara. Namun dengan cepat kami tepis dengan tawa gugup. Malam pertama adalah sebuah penolakan terhadap kejanggalan. Kami menyalakan semua lampu, memutar musik dengan kencang, dan mengadakan pesta barbeque di tepi kolam renang yang airnya berwarna kehijauan dan dasarnya tak terlihat. Kami mencoba mengisi keheningan villa itu dengan kebisingan kami, dengan tawa kami, seolah itu bisa mengusir perasaan tidak nyaman yang mulai merayap. Di ruang keluarga yang luas, perhatian kami tertuju pada sebuah lukisan besar yang tergantung di atas perapian yang tidak pernah dinyalakan. Lukisan cat minyak itu menggambarkan pemandangan hutan pinus di malam hari. Goresannya kasar, warnanya gelap, didominasi oleh warna hitam, biru dongker, dan hijau lumut. Tidak ada bulan atau bintang di langitnya. Hanya kegelapan, namun yang paling aneh, lukisan itu seolah memiliki kedalaman yang tidak wajar. Semakin lama ditatap, semakin terasa seolah kita bisa jatuh ke dalamnya. Siapa yang mau pajang lukisan depresif begini di ruang keluarga? Cibir Beni. Malam itu, setelah pesta usai dan kami masuk ke kamar masing-masing, gangguan-gangguan kecil dimulai. Aku, Putra, yang kamarnya menghadap ke halaman belakang, mendengar suara seperti seseorang menyeret kursi di lantai bawah, padahal semua orang sudah di atas. Dinda, saat sedang menyikat gigi, melihat sekilas dari cermin bayangan seseorang melintas di belakangnya. Alia, yang sedang menelepon pacarnya, mendengar suara cekikikan anak kecil di sela-sela percakapan mereka.
Kami membicarakannya keesokan paginya dengan suara pelan. Masing-masing mencoba mencari penjelasan logis, rumah tua, pipa air, binatang liar, sugesti. Kami masih berusaha keras untuk percaya bahwa liburan kami akan baik-baik saja. Hari kedua, villa itu seolah memutuskan untuk berhenti berbisik dan mulai berbicara. Kabut di luar tidak kunjung menipis, justru semakin tebal, mengurung kami dalam sebuah sangkar putih yang tanpa batas. Sinyal ponsel hilang total. Kami benar-benar terputus dari dunia. Aroma aneh yang semalam hanya samar, kini menjadi pekat bau. Tanah basah, pakis yang membusuk, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang manis tapi memuakkan seperti bau bunga kemuning yang terlalu matang. Aroma itu meresap ke dalam bantal, pakaian, bahkan makanan kami. Saat sarapan, Alia menjerit di atas roti panggangnya. Selai coklat yang ia oleskan membentuk sebuah pola yang menyerupai wajah seorang anak kecil yang sedang tersenyum. Kami semua melihatnya. Itu bukan kebetulan. Benny yang mulai terusik, mencoba melawan dengan logikanya yang tumpul ini. Pasti ulah salah satu dari kalian. Siapa yang iseng? Teriaknya. Tidak ada yang mengaku. Ketegangan mulai merayap di antara kami. Siang itu, aku kembali menatap lukisan di ruang keluarga. Jantungku berdebar kencang. Aku yakin sekali, sosok kecil yang semalam hanya kulihat sekilas, kini terlihat lebih jelas. Sesosok anak laki-laki kurus, berdiri jauh di antara pepohonan pinus di dalam lukisan, membelakangi kami. Aku memanggil yang lain, sebagian melihatnya, sebagian tidak. Rasa takut membuat kami melakukan hal yang paling bodoh. Kami melanggar satu-satunya aturan yang diberikan, didorong oleh desakan Reza yang merasa harus mengambil alih situasi. Kami naik ke lantai 2 dan berdiri di depan pintu kamar paling belakang. Pintu kayu berwarna biru pudar yang diperingatkan oleh Pak Ujan. Pintu itu terkunci. Reza dengan egonya yang terusik berhasil mendobraknya. Setelah beberapa kali percobaan, pintu itu terbuka dengan suara retakan kayu yang keras. Di baliknya adalah sebuah kamar anak-anak yang terperangkap dalam keputusasaan. Udara di dalamnya dingin seperti di dalam lemari pendingin. Dindingnya yang dulu mungkin bergambar binatang-binatang lucu, kini dipenuhi coretan-coretan krayon hitam yang kasar dan marah. Hanya ada satu ranjang besi kecil di sudut, tanpa kasur. Dan di tengah lantai, tergeletak sebuah mobil-mobilan dari plastik merah. Rodanya patah satu. Di atas dinding di seberang ranjang, tertulis sebuah kalimat dengan coretan besar yang sama, mau main. Saat kami hendak keluar dari kamar itu, Dinda tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke dalam lemari pakaian yang pintunya sedikit terbuka. Kami menyorotkan senter ke dalamnya. Di sana, di antara kegelapan, tergantung sepotong piyama anak-anak yang sudah lusuh dan bernoda kecoklatan seperti darah kering. Membuka pintu kamar itu adalah kesalahan fatal. Kami tidak hanya membuka sebuah ruangan, kami telah membangunkan penghuninya. Malam itu, villa itu berubah menjadi taman bermain neraka. Suara mobil-mobilan yang diseret di lantai kini terdengar di seluruh rumah. Terkadang di atas plafon, terkadang di bawah lantai. Suara tawa cekikikan kini terdengar jelas, seolah seorang anak sedang berlari-larian di sekitar kami. Selalu berada di luar jangkauan pandangan, Benny yang ketakutannya kini termanifestasi sebagai kemarahan, berteriak ke dalam kegelapan. Cukup main-mainnya. Tunjukin dirimu kalau berani.
Sebagai jawaban, radio tua yang ada di sudut ruangan tiba-tiba menyala dengan sendirinya, bukan memutar musik, melainkan memutar sebuah lagu Nina Bobo Sunda yang dinyanyikan dengan suara sumbang dan terdistorsi. Kami semua berlari ke kamar Reza dan Dinda, berkumpul di satu ruangan, terlalu takut untuk berpisah. Kami mengganjal pintu dengan lemari kecil. Sepanjang malam, kami mendengar suara garukan di pintu, seperti cakar binatang, dan suara bisikan-bisikan memanggil nama kami satu persatu dengan suara yang meniru suara anggota kelompok yang lain, mencoba memecah belah kami, mencoba memancing kami keluar. Pagi hari ketiga, kami terbangun dengan mata bengkak karena tidak tidur. Kami tampak seperti sekelompok pengungsi yang kalah perang. Kami sepakat, cukup sudah, kami akan pergi. Sekarang juga, tidak peduli mobilnya menyala atau tidak, kami akan jalan kaki menuruni bukit jika perlu. Tapi saat kami membuka pintu kamar, kami menemukan halaman depan villa telah berubah. Seluruh halaman dipenuhi oleh puluhan boneka-boneka tua dan mainan-mainan rusak yang tidak ada di sana sebelumnya. Mereka ditata berbaris, seolah menyambut kami, dan di tengah barisan boneka itu, berdiri mobil-mobilan merah dari kamar di lantai atas. Benny adalah yang pertama kali patah. Aku nggak tahan lagi, teriaknya. Ia berlari menuruni tangga, menuju pintu depan. Aku akan hancurkan semua mainan sialan ini. Benny, jangan, cegah Reza. Tapi Benny sudah di luar, menendangi boneka-boneka itu dengan kalap. Kabut pagi itu tebal. Sosok Benny tampak samar-samar. Tiba-tiba, ia berhenti menendang. Ia berdiri diam, menatap ke arah perkebunan teh yang berkabut. Benny, panggil Dinda. Dengan suara gemetar, Benny tidak menjawab. Ia hanya perlahan berbalik menatap kami. Wajahnya pucat pase, matanya terbelalak nyaring. Ia membuka mulutnya seolah ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu, sesuatu yang tak terlihat menarik kakinya dengan kekuatan luar biasa, menyeretnya dengan cepat ke belakang, ke dalam kabut tebal perkebunan teh. Kami hanya mendengar satu jeritan terakhirnya yang tercekik, diikuti oleh suara ranting-ranting yang patah, lalu sunyi. Kami menjerit histeris. Kami berlari ke mobil, mencoba menyalakannya. Mesinnya mati total. Reza keluar untuk memeriksa ban. Keempat bannya telah disayat, robek seperti dicakar binatang buas. Kami terperangkap, benar-benar terperangkap. Saat kami mencoba masuk kembali ke dalam villa untuk mencari perlindungan, pintu depan yang berat itu terbanting menutup di depan wajah. Kami terkunci. Kami menggedor-gedor, tapi sia-sia. Hujan mulai turun, dingin dan menusuk. Kami tidak punya pilihan selain berlindung di garasi terbuka di samping villa. Di sana, di antara peralatan kebun yang berkarat, kami menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada beberapa album foto dan sebuah buku harian bersampul kulit yang sudah lapuk. Buku harian itu milik pemilik villa sebelumnya. Sambil gemetar kedinginan, kami membaca tulisan tangan seorang ibu yang putus asa. Ia menceritakan tentang putranya satu-satunya, Dimas, seorang anak dengan keterbelakangan mental yang parah. Mereka malu padanya. Mereka menyembunyikannya dari tamu-tamu mereka di kamar belakang itu. Ia juga menulis tentang perasaannya bahwa ada sesuatu yang lain di tanah itu, sesuatu yang tua dan buas, yang sepertinya tertarik pada penderitaan putranya. Entry terakhirnya membuat darah kami membeku. Malam ini ada pesta besar
Dimas mengamuk. Suamiku mengurungnya di kamar. Aku bisa mendengar dia menangis dan menggaruk-garuk pintu. Lalu, aku mencium bau asap saat kami berhasil membuka pintunya. Semuanya sudah terlambat. Kami menguburnya di dekat rumpun bambu malam itu juga. Tidak ada yang boleh tahu, tidak ada yang boleh tahu tentang Dimas. Jadi itu dia, arwah yang menghantui. Kami bukanlah arwah seorang anak kecil saja, melainkan sebuah gabungan mengerikan. Arwah seorang anak yang tersiksa dan kesepian, yang menyatu dengan roh penunggu tanah, yang lebih tua, lebih primal, dan lebih jahat. Tiba-tiba, Alia mulai tertawa. Tawa yang kosong dan mengerikan. Dimas cuma mau main. Katanya dia sendirian, kita harus temani dia main. Sebelum kami bisa mencegahnya, ia berlari keluar dari garasi ke arah kolam renang yang gelap. Alia kembali. Ia tidak mendengarkan. Ia berdiri di tepi kolam, merentangkan tangannya seolah akan memeluk seseorang. Aku datang, Dimas, bisiknya. Lalu, ia melangkah maju dengan tenang, masuk ke dalam air yang hitam. Kami tidak mendengar suara ceburan, kami hanya melihat tubuhnya lenyap di telan kegelapan kolam. Kini hanya tinggal kami bertiga. Aku, Reza, dan Dinda. Kami berpelukan di sudut garasi, menangis dalam diam, menunggu fajar atau kematian. Mana saja yang datang lebih dulu, saat kegelapan paling pekat. Sosok itu muncul di embang garasi. Bukan lagi hanya bayangan, ia menampakkan dirinya, sosok seorang anak laki-laki kurus dengan piyama yang hangus. Matanya adalah dua lubang hitam yang kosong. Namun di sekelilingnya, udara bergetar dan bayangannya di dinding membesar menjadi bentuk makhluk kurus, tinggi, dengan lengan-lengan panjang seperti cabang pohon dan cakar-cakar yang tajam. Reza, dalam tindakan terakhirnya sebagai pemimpin kami, mendorongku dan Dinda ke belakangnya lari, bisiknya. Ia mengambil sebuah sekop berkarat dan menerjang ke arah makhluk itu. Terdengar suara raungan yang bukan berasal dari dunia ini, diikuti oleh suara tulang yang patah. Aku tidak berani melihat. Aku hanya menarik Dinda yang sudah katatonik dan berlari. Berlari membabi buta menuruni bukit, tidak peduli pada jalanan yang licin atau ranting yang mencabik kulit. Kami tidak berhenti berlari sampai kami melihat cahaya lampu pertama dari perkampungan warga di kaki bukit. Aku tidak ingat banyak tentang apa yang terjadi setelahnya. Polisi, ambulans, wajah-wajah orang tua sahabatku yang penuh duka dan kemarahan. Ceritaku dianggap sebagai racauan orang gila yang trauma. Laporan resmi adalah sebuah narasi yang rapi tentang kecelakaan tragis, keracunan makanan, dan kepanikan massal. Villa Kemuning ditutup untuk umum dan diberi garis polisi. Lalu dilupakan, Reza meninggal, Dinda selamat, tapi jiwanya tidak. Ia menghabiskan sisa hidupnya di sebuah panti rehabilitasi, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia hanya terus-menerus menggambar di atas kertas, gambar yang selalu sama. Sebuah hutan pinus yang gelap, dan di tengahnya, sesosok anak kecil yang melambai dan aku. Aku adalah sang penyintas, sang pembawa cerita, sebuah gelar yang terasa seperti sebuah kutukan. Aku mencoba melanjutkan hidup, tapi malam-malamku selalu dihantui, bukan oleh mimpi buruk, tapi oleh suara-suara. Aku menceritakan ini padamu sekarang. Dari apartemenku yang steril di Jakarta, aku telah memastikan tidak ada lukisan di dindingku, tidak ada mainan, tidak ada pintu berwarna biru. Aku mencoba menciptakan sebuah benteng keamanan, tapi terkadang, seperti malam ini,
Saat hujan turun dengan deras dan aku sendirian, aku mendengarnya. Suara itu datang dari bawah tempat tidurku. Sangat pelan, nyaris tak terdengar. Suara sebuah mobil-mobilan. Plastik dengan roda yang patah, yang diseret perlahan di atas lantai keramik. Srek, srek, srek. Diikuti oleh sebuah bisikan yang seolah dibawa oleh angin dingin yang entah datang dari mana. Main lagi, Duke.